Oke, selamat pagi. Selamat nyadran di hari yang kedua bedek ya. Menayangkan dari jalur mudik Jalan Raya Benjaran Balamoa di hari nyadran bedek hari yang kedua ini. Suasana jalan raya ini karena di jalan pedesaan ya, perjalanannya kalau masih pagi ya masih lega ya, lalu lintas belum padat. Tapi kalau sudah siang itu biasanya jubel atau macet. Oke, kita udah sampai di desa nih, Gerbang Jatirawak. Oke, minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon pecingan, mohon saweran ya, karena beda itu hari raya, hari pecingan ya, pada pecing-pecingan, pada bagi ampau atau saweran buat saudara, buat keluarga ya, pada disawer. Hari raya, hari keceriaan anak-anak kecil ya, karena anak-anak itu pecingannya akeh ya. Pecingannya akeh, pada ngesep oleh pecingan bagi anak-anak. Di hari raya lebaran ini ya, momen dimana anak-anak itu mendapatkan banyak pecingan ya. Anak kecil dari usia balita sampai usia SMP ya. Tadi udah dilewati pom bensin Kali Kangkung guys. Pom bensin Kali Kangkung tadi rame banget. Oh, tuh ada motor dipancal ya, mungkin motornya mogok atau rusak ya. Oke, kita sampai di desa Gawur, Purbayasa. Ini tepat pukul jam 9 pagi guys. Jam 9 pagi kita ambil video di perjalanan kita menuju Kota Pemalang guys. Nah, ini udah sampai di wisata Purba Wahana ya. Di desa Purbayasa. Desa Purbayasa, lalu lintas lancar di hari Lebaran, hari nyadran kedua ini.
Oke, kita udah sampai di desa Dermasandi, guys. Apa kabar orang Dermasandi ya? Warga Dermasandi, masyarakat Dermasandi. Buat teman-teman saya yang orang sini, orang Dermasandi ya, minal aidin wal faidin. Nah, untuk semuanya mohon maaf lahir dan batin ya. Kita berarti akan menuju ke kota Pemalang, tapi kita lewat dari jalur pedesaan ya guys ya. Karena jalur pedesaan itu jalur yang tidak ada macetnya ya. Kalau kita lewat di jalur perkotaan itu kebanyakan di pasar-pasar ya, apalagi di pasar Kemantran itu seringnya macet. Banyak motor dan mobil terjebak di situ, jadi kemacetan bisa sampai setengah jam ya. Oke, kita udah sampai di lampu merah Balamoa. Ini keadaannya lalu lintasnya lancar ya, dan tidak ada petugas dari kepolisian itu yang mengatur di sini tuh ya. Tapi ya tidak ada petugas kepolisian yang mengatur di sini. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya ada kepolisian yang di sini, ada posnya. Tapi di tahun 2025 ini nggak ada ya. Tuh. Coba kita spill di situ ya. Tuh nggak ada ya. Nah. Oke, udah lampu hijau, kita jalan lagi. Tuh nggak ada pos polisinya ya, berarti memang nggak ada pos polisi yang bertugas di sini, nggak ada guys. Pasar Balamoa padat merayap guys. Macet pasar Balamoa ya. Kita skip dulu ah. Oh, keadaan pasar Balamoa guys, padat merayap, macet. Lalu lintas pasti di setiap pasar pasti macet ya. Udah panas lagi nih, situasinya panas cerah. Tuh, langitnya juga nggak ada mendung-mendungnya, jadi panas banget nih. Pasar Balamoa padat merayap. Padat merayap pasar Balamoa. Apa kabar warga Balamoa? Ini kita sepil di lampu merah ke arah timur. Lalu lintasnya di jam 9 pagi ini macet tuh. Macet tuh, wah, dari pengguna jalan, dari motor, dan mungkin kalau mobil-mobil pada rundungan di sini, dah nggak bisa dibayangkan macetnya ya. Ini motor-motor saja ngumpul di sini semua bikin jubel. Macet. Nah, dan ini di depan saya ada bajai ya, ternyata ya, bajai. Ini berarti kendaraan dari ibu kota Jakarta yang pulang kampung ya. Karena biasanya yang pulang kampung, yang bekerja sebagai penarik bajai di Jakarta ini pulangnya bawa bajai guys. Seperti teman saya juga ada yang pulang kampung karena kerjaannya menjadi penarik bajai ya, jadi pulang kampungnya pakai bajai guys. Macet tuh Balamoa, jalur Balamoa jam 9 pagi ini macet padat merayap ya. Udah selesai, udah panas guys. Oke, kita udah sampai di desa Karangtegak. Ini sebelah timurnya
Pasar Balamoa, Karangsegak. Biasanya apa kabar warga Karangsegak? Di hari kedua nyadran, beda. Nah, ya kita nikung, kita belok kiri, masuk di desa Banjarwaru, guys. Desa Banjarwaru. Ya, apa kabar warga desa Banjarwaru? Aduh, tuh bajainya ini kita slip aja ya guys ya. Bajai bajuri slip. Aduh, ini ada apa ini guys? Oh, ada kecelakaan guys. Aduh, rubuh, hati-hati lalu lintas, selalu waspada dan hati-hati ya. Ya, jangan sampai ada kejadian tuh tadi. Untung orangnya selamat ya, cuma bersenggolan ya, karena mungkin karena itu ya, sing nyetiring lamun ya, nyetiring lamun jadi nyenggol, rubuh. Bahaya guys, hati-hati ya buat teman-teman semua yang lagi nyadran, selalu hati-hati dan waspada ya, karena kita sedang nyadran yang kedua ini. Karena budaya Jawa ini kayak gini teman-teman. Kalau orang Jawa pada balik kampung dari ibu kota, yang bekerja di ibu kota atau merantau, ini di tahun-tahun ini tuh pasti pulang kampung ke rumah masing-masing, khususnya di tanah Jawa. Ini tradisinya seperti ini guys. Tradisi dan budaya orang Jawa ini kalau beda ya nyadran itu kita bersilaturahmi ke saudara ya, bawa gula teh guys. Ya, bawa gula teh, bawa jajan ya, ada yang biskuit kongguan, biskuit Roma, Tenggo dan lain-lain ya. Ini udah tradisi di tanah Jawa ya guys. Oke, kita masuk di jembatan Desa Kebandingan guys. Desa Kebandingan ya, Selong. Kita sajikan review perjalanan menuju kota Pemalang ya. Kita sepil jalan-jalannya. Tuh di Bandingan ada yang bolong ya, ada yang bolong mungkin kelalen ya. Kelalen ada yang nggak ditambal tuh, ada tuh ya. Kalau di sini ditambal kemarin nih menjelang beda di bulan puasa yang ke-25 ini jalan di sini ditambali tuh. Karena heran ya, di jalan Kebandingan ini setiap tahun ini jalannya pasti bolong-bolong budul guys. Harusnya ini jangan diaspal ya, ini saja dicor. Kalau dicor itu awet, tapi kalau diaspal ya bolak-balik bolong. Nah, keadaan di Desa Kebandingan guys. Banyak jalan-jalan yang kemarin ditambal ya,
Jadi jalannya no, pakainya nambalnya apa sih ya, banyak itunya ya, split kerikil, ngebul ya, menjadikan pengguna jalan ini bulak nih, bulak guys. Oh berarti nambale kerikil kayak gue guys. Tuh, kerikil guys. Bulak nemen guys ya, perjalanan di desa Bandingan ini bulak. Karena nambale nggak pakai ini ya, hot mix ya. Tuh. Pakainya aspal yang diwur-wur. Nah, tuh, kerikilnya banyak banget tuh. Kerikil lembutnya tuh. Membuat pengguna jalan ini bulak ya. Masih di desa Bandingan guys. Oke, kita masuk jalan Bandingan, jalan yang dicor nih ya. Tuh, ini kalau jalannya udah kayak gini, dicor semua kayak gini, ini awet nih guys. Tapi kalau di aspal ini bolak-balik bolong, bolong tambal, bolong lagi, bolong tambal, bolong lagi. Tapi kalau dicor awet guys. Desa Bandingan nih, corannya baru jalan cor ya. Nah, apa kabar warga desa Bandingan nih? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mendekati desa Karangmalang nih, desa di pinggir alas. Tuh alasnya kita sepil tuh. Alas-alas hutan ya. Karena di pedesaan yang pinggir alas ini kita lewatnya. Oke, aspal. Jalan cor baru udah selesai dan ini kita masuk jalan cor yang udah pada bolong nih. Kita sepil ya, tuh bolong-bolong. Nah, tuh dinas terkait nih, kita sepil jalan di Bandingan ini ya. Nih banyak yang udah berlubang nih, padahal jalan cor ya. Ya mohon ditambal lagi ini, ditambal-tambal nih, karena aduh bolongannya jero-jero nemen, ada yang 20 cm. Nah, jadi mengkhawatirkan aduh pengguna jalan tuh. Aduh. Kemarin dia bulan puasa berarti di sini yang bolong-bolong nggak ditambal ya guys ya. Tuh. Ternyata masih banyak nih yang bolong-bolong nih. Ya mohon dinas terkait ini menambal ini di Bandingan ini banyak yang bolong. Oke guys, di desa Kaliwuri ya. Tuh di sebelah kanan banyak sekali tumpukan sampah di pinggir jalan tuh. Desa Bandingan menuju desa Karangmalang tuh. Di sampingnya jembatan Kaliwuri lo tadi tuh ya. Oke guys, kita udah masuk di desa Karangmalang guys. Ya selamat datang minal aidin wal faidin warga Karangmalang ya. Buat teman-teman saya yang berada di desa Karangmalang, minal aidin guys. Mohon maaf lahir dan batin dan mohon pecingan ya guys ya. Oke guys, selalu hati-hati dan waspada guys. Di hari kedua Lebaran di tahun 2025 ini.
utamakan keselamatan ya. Selalu hati-hati dan waspada. Orang Jawa mengatakan alon-alon asal kelakon ya. Alon-alon sing penting anjuk rumah ya guys ya. Kita sepil perjalanan di pedesaan Kabupaten Tegal sebelah timur guys. Sebelah timur jalur pinggir alas. Oke, kita udah masuk di jembatan tikungan tajam Juit. Nah, hati-hati yang lewat sini di desa Karangmalang sebelah timurnya ini ada tikungan tajam yang sering terjadi busrak ya. Mungkin orang yang baru pertama kali lewat ke sini dikiranya jalannya lurus ya. Ternyata tikungan tajam, jadi banyak yang gusrak, nabrak itu masuk ke sawah guys. Malah sempat dulu aku pernah nolongin orang itu ya, ini tikungan tajam tuh, banyak yang giwar ke sana tuh ya. Saya pernah nolongin orang lewat di sini itu gusrak ya, karena dikira bukan tikungan tajam jadi gusrak, nabrak pohon itu di pinggir gili ya, pinggir jalan. No, kita udah sampai di jembatan Juit, Desa Lodadi. Hati-hati di sini kita sepil jalannya bolong no, bolong ambak, tapi nggak ditambal ya. Tepat di jembatan Juit Kaliwuri, tikungan Juit Lodadi ya. Jalannya bolong ambemen kayak pas jembatan. Orang ditambal maning. Ya. Oke guys. Kita mendekati desa Dukurandu. Nih jalannya seperti ini guys. Ya, kita sajikan buat dinas terkait nih di desa menuju di desa Harjosari Dukurandu ini. Aspalnya pada ngelotok nih, bolong-bolong tuh, pada ngelotok bolong-bolong tuh, ada yang lubang jeruk ya. Wah ya, mohon dinas terkait nih mengecek di coran ya, jalan cor menuju desa di sebelahnya Dukurandu. Ini banyak jalan cor yang bolong udah rusak nih. Pada bolong. Kalau kita nggak sepil perjalanannya mungkin nggak tahu ya ada jalan-jalan yang bolong di Kabupaten Tegal ini. Ini banyak banget nih. Tuh kita sepil lagi tuh, jalannya bolongnya jero banget nih. Wah, nggak ditambal ini. Tuh di desa Dukurandu nih jalannya bolong-bolong nih. Nah, mohon dinas terkait nambal ya di desa Dukurandu. Dekat sebelah kulone ya, sebelah barat. Tuh banyak jalan yang bolong-bolong tuh, jero-jero maning. Aduh, payah. Oke guys, di hari yang kedua nyadran ya, lalu utamakan keselamatan guys, hati-hati dan waspada ya, karena kalau kita sepil bolongan nih, jalan berlubang nih guys, tepat di jembatan Dukurandu nih, tepat di sebelah kulone ya. Ini jalannya bolong, mohon dinas terkait ini nambal ya. Wah, jero maning ya. Aduh, jalannya pada bolong guys. Desa Dukurandu, Kabupaten Tegal sebelah timur nih. Dinas terkait mohon menambal bolong-bolong ya,
jalan bolong nih di sini banyak nih. Kasihan orang warga sini. Lewatnya jalan bolong-bolong. Nah, kelihatan jalannya ini ada yang memang terlihat bagus ya, jalan cor-cor semua, tapi ternyata di balik kelihatan jalan bagus ternyata banyak jalan yang bolong-bolong, guys. Corannya pada bolong, heran ya. Ampun, guys. Oke. Kita masih di Desa Dukurandu, guys. Minal aidin wal faidin ya, buat teman-teman saya yang ada di Desa Dukurandu, mohon maaf lahir dan batin. Desa Dukurandu, Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Ini kita sepil di jalan corannya ya. Karena kalau kita nggak sepil ini nggak tahu ya ada jalan-jalan yang bolong. Oke, kita bentar lagi di Bader, guys. Pertigaan Bader itu kalau belokan tuh ke arah kanan ya, belok kiri. Ini kita mengambil arah Suradadi ya. Tuh. Belokan kiri sana kita masuk arah Suradadi, Pantura ya. Lewatnya sana. Kita ambil lurus. Berarti Bader ya. Bader ikutnya Desa Kertasari, guys. Nah, kita di jembatan Bader weh, bolong akeh men, guys. Kita sepil weh. Mohon dinas terkait ini nambal ini di setiap runai akeh tumpukan weh. Aduh, parah. Di jembatan Bader loh. Wis dalane pada bolong, runai tumpukan. Aduh, pusing mambune bacin. Oke, guys, kita sepil lagi. Kita masuk di Desa Sigentong dan itu belokan ke kanan nih. Itu ke wisata Situs Semedo. Terpantau di hari Nyaden kedua ini ya, karena jalur pedesaan di pinggir alas ya, guys ya. Ya, jadi desanya ini jalannya enak, adem, nggak macet, guys. Ini berarti kita sepil desa di pinggiran alas ya, desa pinggir alas ujung timur Kabupaten Tegal, Desa Sigentong. Kita sepil perjalanannya di min 2 ini, H+2 ya, aja min baik. H+2 Nyadran Bodo, guys. Bodo. Oke, masih di Desa Sigentong. Desa Sigentong, Kecamatan Waruja ya. Tuh. Di sini jalannya tuh, akeh sing bang runta, guys, tuh, pinggir gili. Tuh, payah. Oke. Kita masuk Desa Sidamulya ya. Berarti sebelah kanan itu Desa Sidamulya Winong ya. Dulu namanya Desa Winong. Nah, setelah dipindah ke sini ganti nama menjadi Desa Sidamulya. Kalau sebelah kanan Desa Sigentong ya. Dan kita spill perjalanannya, ini jalannya lumayan, nggak ada yang bolong ya. Corannya berarti coran kuat ini dengan standar Indonesia ya, SNI. Kalau di sebelah barat tadi di Desa Dukurandu tuh banyak coran yang bolong tuh, sampai di Desa Kebandingan.
guys, kita masuk desa Duku Taban ya. Berarti pedukuhan yang masih ikutnya desa Sigentong ya. Cuma pedukuhan Duku Taban. Kita sepil Gunung Gajah guys. Nah. Itu di sebelah kiri ya. Ini jalan coran di tepat di desa Duku Taban nih. Nah, jalan sore wis ditambali ya. Yang bolong pada ditambali ya, alhamdulillah. Nah, masih di Duku Taban. Yang bolong-bolong wis ditambali guys. Duku Taban. Ini Nalaidin. Kita sepil Gunung Gajahnya guys. Tuh. Tuh Gunung Gajahnya ya. Kelihatan banget guys. Tuh. Ya. Gunung Gajah. Oh, kalau di sini berarti corane, jalan coran di aspal guys ya. Tuh. Nah, kenapa ya jalan cor di aspal ya? Aspalnya pada ngelotok guys. Menurut saya ini jalan cor nggak usah di aspal ya, buangi biaya guys. Tuh, aneh-aneh ya. Lebih baik ngecore, semennya sih ngakeh sisa. Semennya yang banyak ditambah ya. Jangan udah dicor malah di atasnya itu di aspal ya. Aspalnya pada ngelotok ya, percuma guys. Ini tepatnya di desa Duku Taban. No. Ini coran baru, aspalnya aspal baru nih. Berarti di bawahnya ini apa oh, belum dicor ya. Berarti corannya itu cuma sampai di itu kuburan ya. Masih di Duku Taban ini jalan yang bolong-bolong udah ditambal loh. Tambalannya ya, baru ya.